Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PDD UKT-PT Pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2024. Perkenalkan, saya Putu Aridarmasuti, SSN, MSN, dosen jurusan Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia dan Pasar. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Komputer Desain Interior 3 Dimensi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu CPMK dan sub-CPMK dan materi setiap pertemuan. Kemudian ada delivery pada mahasiswa, yaitu delivery materi, kemudian interaktif, assessment, contoh hasil tugas mahasiswa, dan cuplikan video pembelajaran dan interaksi di dalam kelas. Pada mata kuliah ini, yaitu Desain Interior 3 Dimensi, atau kita sebut Komputer Desain Interior 3 Dimensi yang diambil oleh mahasiswa semester 3 pada jurusan Desain Interior. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang mana sebelum mengambil mata kuliah 3 dimensi ini, mahasiswa sebelumnya mengambil mata kuliah 2 dimensi. Pada mata kuliah komputer 3 dimensi adalah satu program kegiatan pembelajaran teori yang dilengkapi dengan keterampilan melalui kegiatan praktek. Keterampilan dalam penguasaan teknologi menjadi salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang desain interior. Selain dapat mempermudah pekerjaan, penggunaan teknologi ini dapat mempercepat proses ide menjadi sebuah desain. Teknologi pintar saat ini mendisrupsi semua sektor sehingga gagasan apapun terasa lebih mudah untuk diwujudkan. Maka, pada kuliah desain interior komputer 3 dimensi ini memfokuskan pembelajaran pada pembuatan gambar 3D dan animasi ruang. Tujuannya adalah memberikan pemahaman serta gambaran sebelum berlanjut pada tahap gambar pengembangan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah ada yang pertama, yaitu menguasai program SketchUp untuk membuat objek dan gambar modeling 3D interior. Nah, di sini dalam mata kuliah ini kita menggunakan aplikasi SketchUp dan Enscape dalam satu semester. CPMK yang kedua adalah menguasai penggunaan program Enscape untuk membuat rendering gambar modeling yang telah diselesaikan sebelumnya. CPMK yang ketiga adalah penguasaan penggunaan program SketchUp Layout untuk pembuatan gambar konseptual sederhana. Jadi, capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 3. Kemudian penjelasan mata kuliah atau sub-CPMK dan materi. Nah, di sini sebanyak 16 kali pertemuan kita akan mempelajari tentang materi-materi yang ada dalam buku ajar. Pada pertemuan ke-16, itu adalah waktunya untuk mengumpulkan tugas selama satu semester ini. Jadi, saya akan menjelaskan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15 itu kita full mendapatkan materi dan juga praktek langsung di kelas. Materi pertama yaitu menguasai tata tertib perkuliahan dan ruang lingkup mata kuliah komputer interior 3 dimensi. Jadi di sini mahasiswa diberikan penjelasan tentang mata kuliah interior 3 dimensi dan bagaimana tahapan-tahapan mengikuti perkuliahan ini. Kemudian, pertemuan kedua yaitu menguasai fitur dasar SketchUp, layer, fungsi shortcut, dan mengatur unit dimensi, import, dan denah 2 dimensi. Di sini kita akan mengenalkan toolbar basic dan tampilan layar yang ada di SketchUp, pengaturan unit dimensi, dan bagaimana cara mengimport file dari aplikasi lain. Pertemuan ketiga yaitu menguasai perintah menggambar objek dasar. Jadi sebelum kita menggambar objek-objek yang lebih kompleks, kita pertama kali menggunakan atau belajar tentang objek-objek dasar, seperti perintah line, rectangle, circle, dan polygon. Sedangkan minggu keempat dan ketujuh yaitu menguasai perintah untuk membuat modeling 3 dimensi denah, bukaan ruang, elemen interior, dan furniture. Nah, di sini sudah mulai menggambar hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan ruang.
Kemudian, pertemuan ke-8 adalah menguasai pembuatan objek 360, yaitu bagaimana membuat objek 360 menggunakan file PNG dan editing komponen. Pertemuan 9, menguasai perintah tools, kamera, scene, section, dan style. Jadi di sini kita sudah mulai belajar bagaimana memposisikan kamera dan membuat scene view dan membuat section untuk presentasi gambar. Pada minggu ke-10, menguasai perintah mapping dan membuat material custom. Nah, di sini kita sudah mulai mengimport material-material yang ada dan diaplikasikan pada modeling. Di sini kita menggunakan editing material di aplikasi Photoshop atau aplikasi gambar lainnya. Lalu pada minggu ke-11, yaitu menguasai teknik setting dan pencahayaan. Nah, di sini kita sudah mulai menggunakan teknik-teknik atau aplikasi-aplikasi yang mengatur pencahayaan dalam ruang. Pertemuan ke-12 yaitu menguasai perintah rendering, yang mana di sini perintah rendering adalah bagaimana memberikan visual atau visual final pada modeling yang kita buat. Pertemuan ke-13 yaitu menguasai perintah pembuatan video animasi sederhana. Jadi di sini mahasiswa juga diajarkan bagaimana membuat animasi sederhana menggunakan aplikasi SketchUp dan Enscape. Pertemuan ke-14 yaitu menguasai perintah penggambaran pada program SketchUp Layout. Nah, jadi ini adalah program tambahan yang mana ditujukan untuk presentasi gambar. Kemudian, pada pertemuan 15 dan 16 yaitu evaluasi dan pengumpulan tugas. Untuk delivery dan interaktif, yang kita jalankan pada mata kuliah ini ada beberapa hal, yaitu pertama, buku ajar 3 dimensi ya. Jadi buku ajar ini bertujuan memberikan materi-materi sebelum melakukan praktek. Jadi di buku ajar ini mahasiswa diberikan tutorial-tutorial atau step by step yang nantinya dapat dilakukan berulang kali sehingga mereka dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan lancar. Jadi materi yang diberikan di kelas dapat diulang di rumah. Kemudian menggunakan Classroom untuk sharing materi tiap pertemuan sebagai tempat pengumpulan tugas dan asistensi. Jadi di sini menggunakan Classroom untuk sharing materi setiap minggu dan juga pengumpulan tugas. Kemudian menggunakan komputer atau laptop masing-masing untuk latihan soal di kelas serta materi yang diberikan. Jadi setelah materi kita akan langsung praktek baik menggunakan laptop mahasiswa atau komputer yang ada di laboratorium di interior. Kemudian, penggunaan sarana WhatsApp, yaitu sarana komunikasi yang bisa dilakukan di luar jam perkuliahan. Ini adalah tampilan dari buku ajar, yaitu buku ajar desain interior 3 dimensi, program SketchUp dan Enscape. Nah, jadi buku ini disusun oleh dosen pengampu, yang mana tampilan yang ada di buku ini adalah memberikan step by step atau menjelaskan tahapan-tahapan dalam menggambar. Kemudian ini adalah tampilan dari Classroom, jadi setiap minggunya materi akan di-upload ke Classroom dan dapat diunggah oleh dosen dan nanti akan diunduh oleh mahasiswa ketika perkuliahan berlangsung. Jadi penggunaan Classroom sebagai media tanpa batas ya. Jadi mahasiswa juga dapat mengakses materi-materi selain di jam kuliah. Dan di sini juga mahasiswa juga dapat mengumpulkan tugas-tugas latihan tiap harinya dan dapat dipantau oleh dosen perkembangan penggunaan aplikasi yang sudah dilaksanakan. Pada akhir semester, sebelum penilaian berlangsung, kita akan mengumpulkan materi-materi yang berupa tampilan 3 dimensi yang sudah dibuat oleh mahasiswa dan kita akan menerbitkannya berupa buku. Nah, buku kompilasi atau buku portofolio ini juga sebagai portofolio mahasiswa untuk melanjutkan jenjang berikutnya, baik itu kerja praktek ataupun mencari kerja. Jadi buku ini kita terbitkan setiap semester setelah mata kuliah ini berlangsung. Kemudian ada assessment. Nah, assessment ini adalah
Komponen-komponen yang akan dinilai dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah absensi. Jadi kehadiran dalam kelas dan pengumpulan latihan setiap pertemuan. Jadi di setiap pertemuan setelah materi dan praktek, kita akan mengumpulkan latihan pada classroom. Kemudian partisipasi mahasiswa. Jadi di sini kita akan hitung atau kita akan pantau bagaimana keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Baik itu mengerjakan tugas, bertanya, dan berinteraksi. Kemudian presentasi tugas akhir, yaitu bagaimana mereka mempresentasikan tugas akhir pada mata kuliah ini. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran. Selamat pagi adik-adik. Jadi pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang SketchUp ya, fitur-fitur dasar SketchUp. Tapi sebelumnya kita absen dulu ya. Jadi silakan absen terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan pengenalan dulu fitur-fitur dasar SketchUp ya. Jadi setelah kita kuliah 2 dimensi atau kita mengerjakan program 2D ya, biasanya kita akan lanjut langsung ke 3D ya untuk presentasi. Nah, biasanya untuk konseptual di lapangan itu membutuhkan 3D juga ya, selain gambar 2D. Jadi selain gambar 2D, gambar 3D ini memungkinkan untuk klien ya memvisualisasi desain kita. Nah, karena di 2D itu kita putih basicnya, di SketchUp di 3D ini kita akan coba untuk rendering dan kita akan mapping material-material yang akan digunakan dalam program. Itu tujuan dari SketchUp ini. Nah, di pembelajaran SketchUp ini kita akan belajar juga menggunakan beberapa aplikasi ya. Pertama itu ada SketchUp 3 dimensi untuk modeling ya. Yang kedua itu pakai Enscape. Udah tahu Enscape? Udah pernah dengar? Nah, Enscape itu bertugas adalah untuk rendering ya. Jadi untuk setting cahaya, rendering material. Jadi segala sesuatu yang kita mau itu terlihat lebih soft. Setelah itu kita akan belajar juga SketchUp Layout, itu untuk tambahan ya. SketchUp Layout ini biasanya sudah ada di pluginnya SketchUp ya bawaannya. Nah, nanti kita akan belajar itu di akhir pertemuan. Nah, pertama kita akan jelaskan dulu sedikit tentang fitur dasar SketchUp ya. Jadi sebelum kita buka ya aplikasi SketchUp-nya di komputer masing-masing, saya akan jelaskan sedikit. Nah, biasanya di sini kita akan menggunakan SketchUp yang terbaru ya, sama seperti aplikasi AutoCAD 2D ya. Mungkin paling rendah itu di versi 2020 ya. Mungkin sekarang ada yang udah versi 2025. Nah, begitu pun juga dengan SketchUp. Jadi beberapa fitur yang ada di SketchUp yang lama yang tidak terupdate itu fiturnya agak beda sedikit. Sama seperti AutoCAD. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu untuk navigasi mouse ya. Nah, nanti untuk materi saya akan upload di Google Classroom ya. Jadi per pertemuan itu akan ada materinya. Jadi ada tutorial-tutorial untuk settingan-settingan SketchUp materi. Nah, di sini ada navigasi mouse ya. Navigasi mouse-nya sama ya dengan kita menggunakan AutoCAD ya, hampir mirip ya. Untuk klik kanan, klik kiri itu bisa untuk selection object dan opsi penerima. Nah, di SketchUp ini nanti tools-toolsnya akan jauh lebih simple dibandingkan dengan AutoCAD 2 dimensi. Ini adalah tampilan awal SketchUp ketika kita buka aplikasi SketchUp pertama kali. Nah, di sini, nah itu akan diberikan beberapa opsi. Nah, kemarin banyak sekali ya di mata kuliah AutoCAD itu yang bingung setting dimensi. Nah, jadi sekali kita pakai dimensi itu kan nggak bisa diubah lagi ya untuk di AutoCAD. Jadi kita pakai satu dimensi untuk seterusnya. Nah, begitu juga untuk di SketchUp. Tapi di sini kita diperbolehkan untuk memilih maunya apa. Nah, biasanya di sini ada arsitektural milimeter ya. Nah, itu biasanya yang kita gunakan. Jarang sekali sih kita menggunakan meter. Nah, kemarin ada tuh yang menggunakan meter. Nah, itu sangat susah ya kalau untuk bikin detail-detail kecil. Nah, biasanya yang kita gunakan senti atau milimeter. Nah, ini adalah tampilan pertama SketchUp ya ketika kita buka. Nah, di sini kita bisa pilih template-nya. Kemudian kita bisa open file. Nah, open file kalau kita sudah punya file SketchUp terlebih dahulu atau punya aplikasi SketchUp sebelumnya. Nah, di sini ada opsi templates ya.
baca di buku ajar step by stepnya. Nah, ini ada milimeter dan lain sebagainya. Ini adalah tampilan pengaturan ukuran ya di SketchUp. Nah, sebelum kita nanti ke praktek langsung ke aplikasi, saya jelaskan dulu. Jadi nanti sebelum kita menggambar, kita akan setting dulu unitnya ya, baik itu kita menggunakan milimeter, senti, dan meter. Nah, di sini nanti diberikan ya beberapa pengaturan format. Nah, kalau misalnya di 2D itu kita pakai dim style. Nah, di sini juga ada dim style-nya, tapi lebih sederhana. Nah, kalau di dim style di AutoCAD itu kan kita ngira-ngira ya proporsionalnya itu seperti apa. Nah, kalau di sini itu cuma ada satu aja. Jadi di sini pun juga sudah diberikan apa ya namanya unitnya di belakang ukuran, baik itu mm atau cm. Nah, ini dia toolbar di SketchUp ya. Nah, di sini toolbarnya itu sangat mudah, hampir mirip-mirip. Nah, ini mirip dengan AutoCAD 2D dan juga mirip dengan Photoshop ya, kalau ada yang menggunakan Photoshop. Di sini ada line ya, garis lurus. Kemudian ada paint bucket, nah itu untuk kita aplikasi material ya atau warna. Kemudian ada rectangle di sini. Nah, ada circle, kemudian ada arch. Nah, ini dari sini ya. Nah, di sini ada line ya, rectangle, nah untuk membuat kotak persegi panjang. Kemudian ada circle, itu untuk membuat lingkaran. Ada arch, kemudian ada 3-point arch ya, mirip dengan di AutoCAD. Kemudian ada movement ya di sini. Movement itu untuk kita memindahkan objek. Ada rotate, kemudian ada scale di sini. Nah, kemudian ada measurement, ada tape. Di sini juga ada dimension ya, untuk garis dimensi, offset juga ada di sini. Kemudian ada perintah follow me, mungkin ini yang baru ya, yang nggak ada di AutoCAD 2 dimensi. Kemudian ada polygon, kemudian ada pie, garis busur tertutup, garis busur 2 titik poin, polygon, rotate ya, dan freehand. Dan juga di sini ada beberapa tools seperti erase untuk menghapus. Nah, di sini juga ada teks ya, label, kemudian ada rotate, polygon, ada zoom, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu adalah nah, kita bisa men-setting position kamera. Jadi di mana kita berdiri, arah mata kita itu kemana, itu kita bisa setting di situ. Jadi ini biasanya untuk menentukan angle nanti untuk rendering 3D. Nah, kemudian look account ini juga untuk cara melihat keseluruhan gambar ya. Kemudian ada walk juga. Nah, walk ini nanti akan berguna pada kita bikin video animasi. Jadi kita akan setting step kita. Jadi nanti kamera itu akan mengikuti untuk keperluan movement dari video kita itu. Oke. Nah, percobaan modeling. Nah, kita akan coba ya menggunakan ini milimeter, ya kasih natural milimeter. Oke, yang pertama kita akan buat garis dulu ya. Nah, mungkin nanti kalian bisa mengikuti ya di komputer kalian. Nah, di sini sekarang kita membuat garis itu hampir mirip dengan di AutoCAD. Tapi sebelum itu kita akan setting dulu ya di sini. Nah, setting itu, nah semoga kelihatan ya di bawah sini itu ada namanya kredit. Nah, kredit itu akan seperti ini ya tampilannya. Jadi ada model itu. Nah, di kredit ini kita akan setting dulu unitnya. Nah, kita pastikan di sini sudah milimeter atau sentimeter per unit kalian. Nah, sekarang kita akan coba menarik garisnya. Nah, di sini ada toolbar yang basic yang standar. Nah, di sini ada line dan head. Nah, biasanya kita menggunakan line. Nah, di sini ketika kita menarik garis, kita bisa klik aja langsung. Nah, di sini kita akan bisa menentukan kita akan mengikuti sumbu yang mana. Nah, kalau sumbunya seperti ini, artinya garis yang kita tarik itu sudah lurus. Nah, kalau tidak ada warnanya, contohnya seperti ini, warnanya hitam. Nah, itu artinya garis kita miring. Entah itu miring ke atas, miring ke samping, jadi tidak pada sumbu yang benar. Jadi nanti ketika kita membuat suatu benda, itu nggak akan ketemu. Kita nggak akan bisa bikin volume di dalam benda itu. Jadi saya akan coba ya di sini. Nah, di sini nanti akan muncul ya di sebelah pojok kanan.
1000. Jadi setelah dia selesai garis tulisannya, dia akan kembali normal warnanya hitam. Nah, ketika kita masih dalam proses, nah di sini itu warna garisnya akan mengikuti dari sumbu-sumbu yang ada. Contoh seperti itu. Jadi kalau sudah selesai, dia akan otomatis menjadi hitam. Nah, di sini saya akan coba ya diinfekkan dulu. Jadi ketika semua garis-garis tersebut terhubung, dia akan ada beda warna, ya warnanya seperti ini, berbeda dengan background. Nah di sini saya akan langsung ajarkan bagaimana cara kita memblocking suatu benda. Nah blocking itu dengan cara ketika kita sudah selesai ya bikin sudut-sudutnya atau sudah terbentuk geometrinya, kita bisa langsung klik 2 kali sampai dia muncul titik-titik biru seperti ini. Setelah titik-titik biru ini muncul, nah itu kita langsung klik kanan, kita langsung make group. Jadi seperti itu. Nah jadi kalau kita make group seperti ini, tidak akan ada garis-garis yang terkejar. Nah kalau contohnya nih, kita nggak make group ya. Jadi ini ada yang group dan ini ada yang tidak grouping. Nah, ketika kita select, nah ini dia akan selection satu bidang ya langsung. Nah, kemudian kalau tidak di grouping, nah itu tuh akan tidak akan terselect semuanya. Jadi hanya beberapa aja. Jadi kalau saya terselect ini, nah cuma ini aja yang akan terselect. Jadi yang lainnya itu bukan. Ketika kita movement, nah itu yang susah, jadinya dia akan stretching. Kalau misalnya dia di group, kalau kita move, nah dia akan ikut satu blocking itu move semua. Oke, mungkin kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Kalau untuk lingkaran itu cara ngatur segmen banyaknya segmen itu gimana ya? Oke, jadi ini berkaitan dengan segmen tadi ya yang saya jelaskan. Nah di sini kan kita bisa bikin circle ya atau lingkaran. Nah biasanya lingkaran yang kita bikin ini nggak terlalu smooth adik-adik. Jadi contohnya seperti ini. Nah di sini tuh akan ada beberapa segmen yang agak putus-putus. Jadi nanti waktu kita push dia, contohnya seperti ini. Kita push, nah itu tuh masih ada agak kasar lah ya shape-nya. Nah di sini sebelum kita push circle itu, nah kita bisa atur segmen. Nah kita bisa keluarkan dulu entity. Nah kalau untuk di entity itu, pastikan yang kalian pilih itu outline-nya. Outline-nya itu yang berwarna biru ya. Jadi untuk dalamnya ini itu kalian nggak usah select. Nah misalnya kalau kita secara otomatis itu langsung select kayak gini ya. Nah di sini kita shift, kita unselect untuk di dalamnya. Nah di entity info itu segmen ini jumlah lingkarannya adalah 24 segmen. Jadi untuk membuat segmen ini lebih smooth atau lingkaran lebih smooth, di sini kita bisa perbanyak segmennya. Contohnya kita bisa pakai seperti ini. Nah jadi lingkaran atau circle yang kita buat itu edge-nya akan lebih smooth seperti ini. Jadi semakin banyak segmen, jadi semakin smooth juga lingkaran tersebut. Misalnya kita buat 100. Ini kalau kita zoom out, nah ini dia lebih smooth lagi karena ada 100 segmen. Gimana? Paham ya? Oke, silakan jika ada yang mungkin mau bertanya lagi. Silakan, Raja. Tadi kan dijelasin segmen. Saya mau tanya apa bedanya blok dengan segmen? Blok dengan segmen. Mungkin grup kali ya. Ya. Sorry, blok dan Blok segmen. dan segmen. Sebenarnya blok dan segmen itu nggak ada. Yang ada itu perbedaannya adalah grup dan sorry. Yang ada itu perbedaan grup dan komponen. Komponen. Ya. Jadi segmen itu nggak ada compare-nya sama blok tadi.
misalnya kita copy, kemudian kita mau ubah ya grup itu. Nah, jadi cuman grup itu yang kita select tadi aja yang akan berubah. Nah, bedanya dengan dengan komponen tadi adalah, nah, jadi kalau misalnya kita ini kita make component. Nah, di sini komponen ini sama seperti blok ya yang ada di AutoCAD. Nah, komponen ini kita bisa kasih nama, misalnya circle 1. Nah, circle 1 ini adalah kegunaannya ketika kita mengcopy misalnya beberapa objek seperti ini. Nah, kita mau edit nih objek, saya kolom ya, ada yang paling sering kita edit. Nah, kita cukup edit satu aja. Nah, jadi kelihatan kan semua itu akan terselect. Kalau misalnya kita extrude atau kita push, itu akan terpush semua. Jadi kalau kalian udah copy komponen itu, jadi dia akan kemanapun dia berada ya, dia akan mengikuti perubahan yang kita bikin. Jadi itu perbedaan grup dan komponen. Oke, jadi coba silakan ya, sekarang mungkin dipraktekkan, kita bikin beberapa gambar geometrik aja yang sederhana. Nah, jadi nanti silakan lihat di panduan, kita akan coba bikin beberapa geometri sesuai dengan yang di buku panduan ya. Demikian penjelasan dari mata kuliah Desain Interior Komputer 3 Dimensi dan juga cuplikan dari proses pengajaran komputer desain interior 3 dimensi. Terima kasih dan salam sejahtera.